I just had to let you know you're. Nah, di sini saya udah punya data yang bakal kita uji normalitas datanya dengan menggunakan SPSS. Nah, caranya itu yang pertama kita blok dulu data yang udah kita punya. Kita blok dulu. Sampai data yang terakhir ya, kita blok semuanya. Nah, setelah kita blok itu kita copy. Nah, setelah kita copy, kita buka IBM SPSS-nya, lalu klik kanan dan paste with variable names. Nah, tampilan datanya bakal jadi seperti ini. Bisa kita rapiin terlebih dahulu biar terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya bisa kita klik analyze, descriptive statistik, dan kita klik explore. Nah, kita isi di dependent list-nya itu, kita isikan kolom yang kinerja terus kita klik bagian plots, normality plots with test, continue, dan oke. Nah, nanti hasil datanya bakal seperti ini. Nah, cara membacanya itu kita bisa scroll ke bawah, kita lihat di test of normality-nya itu jika sig atau nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05, maka data kita itu normal. Tapi jika data kita itu lebih kecil dari 0,05, berarti data kita itu tidak normal. Nah, selain itu akan ada juga tampilan tabel-tabel seperti ini dan grafik-grafik yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya kita bisa kembalikan lagi ke tampilan awal, lalu kita klik analyze lagi, lalu descriptive statistik, dan explore kembali. Nah, di dependent list-nya itu kinerjanya itu kita keluarkan terlebih dahulu, lalu kita masukkan lagi motivasi, plots, nah tetap normality plot with test, continue, dan oke. Nah, nanti hasil yang ditampilkan itu bakal seperti ini, sama seperti yang kinerja tadi. Cara membacanya juga dari signifikasinya, jika 0,05 itu lebih besar berarti data kita normal, jika 0,05 itu lebih kecil berarti data kita tidak normal. Akan ditampilkan juga tabel-tabel seperti sama halnya dengan kinerja yang tadi. Nah, kita ulangi saja seperti itu sampai semua data yang kita perlukan itu keluar. Kita lakukan sama halnya dengan kepuasan dan etos kerja. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih cepat untuk kita bisa menyajikan datanya secara lebih cepat. Nah, caranya itu kita klik descriptive statistik, explore. Nah, di dependent list-nya itu kita masukkan semua data-datanya kayak kinerja, motivasi, kepuasan, dan etos kerja. Nggak satu-satu tapi langsung semuanya. Terus pastikan plotsnya itu juga udah normality plot with test, continue, dan klik OK. Nah, nanti tampilan datanya tuh bakal seperti ini, bakal dirangkum datanya itu per semuanya. Nah, ada dari deskriptif. Nah, bisa kita lihat data kinerja, data motivasi, kepuasan, dan etos kerja. Nah, di test of normality-nya itu juga bisa kita lihat statistiknya berapa, signifikasinya berapa. Nah, tabelnya bakal tampil seperti ini. Bakal ditampilkan sama seperti tabel-tabel yang ditampilkan dengan kita menggunakan cara yang pertama. Nah, setelah kita selesai menguji dengan uji normalitas, sekarang kita akan menguji dengan uji homogenitas. Nah, untuk apa sih uji homogenitas itu dilakukan? Uji homogenitas itu dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok data yang sedang kita uji atau yang sedang kita bandingkan itu memiliki varians yang sama atau keragaman yang setara. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama itu kita klik analyze, lalu kita klik conformance on Y ANOVA, lalu
di dependent list-nya itu kita masukkan data kinerja. Nah, di faktor itu kita masukkan data motivasi. Lalu kita klik option, lalu kita centang homogeneity of variant test, continue, lalu oke. Nah, nanti data yang dihasilkan akan seperti ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya itu sama kayak uji statistik lainnya. Kita itu cukup melihat nilai signifikasi atau sig atau p-value. Biasanya itu menggunakan metode Levene test. Jika nilai sig-nya itu lebih besar 0,05, itu berarti data homogennya itu artinya varian seantar kelompoknya itu sama atau setara. Nah, jadi kita boleh lanjut ke uji statistik selanjutnya. Tapi jika nilai sig atau nilai signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05, berarti data itu tidak homogen. Artinya ada perbedaan keragaman yang mencolok antar kelompok. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke analyze, compare means, one way ANOVA. Nah, sama kayak yang sebelumnya, tapi bedanya yang kita ganti di sini hanya faktornya saja. Kalau yang dependent list-nya itu tetap kinerja. Yang kita ganti-ganti di sini adalah faktornya sesuai dengan data-datanya. Nah, untuk kepuasan data yang ditampilkan akan seperti ini dan cara membacanya itu sama. Nah, untuk yang terakhir, untuk etos kerja, kita tinggal ulangi saja langkah-langkah seperti yang tadi. Kita keluarkan dulu kepuasan, lalu kita masukkan etos kerjanya ke dalam faktor. Nah, selanjutnya kita pastikan dulu optionnya itu sudah mengklik homogeneity of variant test ya, continue, lalu oke. Nah, nanti akan tampil hasilnya begini untuk etos kerja. Setelah selesai dengan uji normalitas dan uji homogenitas, sekarang kita akan lakukan uji independency test. Nah, kita siapkan dulu datanya. Ini saya sudah siapkan data dari Excel. Nah, kita bisa lihat di sini di nilai statistik metode teacher center yang angka 100 itu seharusnya 100 tapi malah tertulis L00. Nah, kita ubah itu dulu caranya. Kita klik find and select, lalu kita klik replace. Nah, di find weight-nya itu kita tuliskan L00. Nah, untuk di replace weight-nya itu bisa kita tuliskan 100. Ini itu fungsinya untuk mengubah ya. Lalu replace all, oke. Nah, di sini bisa kita lihat yang tadinya L00 itu sudah berubah menjadi angka 100. Nah, lalu jika sudah selesai, kita langsung aja blok datanya. Lalu setelah kita blok, kita copy. Lalu kita buka IBM SPSS-nya. Nah, kalau udah ada terisi datanya, cara menghapusnya itu kita klik new, terus data. Nah, nanti akan muncul tampilan baru seperti ini. Lalu kita klik kanan, paste with variable name. Nah, ini nomornya bisa kita hilangin aja, kita klik cut. Nah, tampilannya nanti seperti ini, bisa kita rapihin dulu ya, biar kelihatannya lebih rapi aja. Nah, jika sudah, kita bisa klik analyze, lalu kita klik compare means, lalu kita klik lagi itu independent sample t-test. Nah, di tes variabelnya itu kita masukkan nilai statistik metode student center. Nah, di grup variabelnya itu kita masukkan jenis kelamin. Lalu kita klik define group. Di grup satunya itu kita klik 1, dan di grup 2 itu kita klik 2. Continue, lalu oke. Nah, nanti untuk uji data independent t-test, hasil data yang dihasilkan itu akan seperti ini. Bisa kita lihat dan kita pelajari data yang ditampilkan. Nah, selanjutnya kita klik analyze lagi, compare means, independent sample t-test. Nah, untuk tes variabelnya itu nilai statistik metode student center kita ganti dengan nilai statistik teacher center.
Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, data yang dihasilkan untuk uji independensi test untuk metode teacher center adalah seperti ini. Selesai dengan uji independensi test, sekarang kita akan melakukan uji T-Pirate. Nah, di sini saya sudah siapkan datanya, tapi kita perlu ganti dulu jenis kelamin yang di situ masih huruf, kita ganti ke dalam angka. Caranya itu kita klik find and select, replace, define weight-nya itu kita tuliskan saja huruf L, dan di replace weight-nya itu kita klik 1. Oke. Nah, jika sudah terganti, kita klik lagi di find weight-nya itu P, lalu di replace weight-nya itu kita klik 2, lalu replace all lagi. Oke. Nah, jika sudah terganti semuanya menjadi bentuk angka seperti ini, bisa langsung aja kita blok datanya. Jika sudah kita klik semuanya, lalu kita copy aja. Jika sudah kita copy, kita buka lagi IBM SPSS-nya. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita klik paste with variable names. Nah, datanya itu nanti bisa kita rapihin terlebih dahulu. Sebenarnya kalau nggak dirapihin juga nggak apa-apa, tapi biar terlihat lebih rapi aja, jadi di sini saya rapihin terlebih dahulu. Jika sudah, di sini selanjutnya kita klik analyze, lalu kita klik compare means. Nah, kita klik pirate sample t-test. Nah, nanti akan muncul begini. Kita tinggal masukkan aja nilai statistik sebelum diberikan tutorial itu di variabel 1, dan nilai statistik setelah diberikan tutorial itu di variabel 2. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan tampil seperti ini, dan inilah hasil untuk uji T-Pirate. Bisa kita lihat di Pirate Sample Statistik itu ada nilai statistik sebelum diberikan tutorial dan setelah diberikan tutorial. Ada juga Pirate Sample Correlation dan Pirate Sample Test. I just had to let you know you're. She had me been bullshit.